Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diberi tema suksesi pemimpin rohani. Sebelum kita akan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan yang baik daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui kesempatan kali ini. Tuhan boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Siapkan hati kami untuk ditegur oleh firman-Mu. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk waktu perenungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita tidak akan membaca keseluruhan firman Tuhan ini, tapi kita hanya akan membaca beberapa ayat saja, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu. Diamlah." Elia berkata kepadanya, "Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi ia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Iya, aku juga tahu. Diamlah." Saudaraku, pasal ini menunjukkan bahwa Elisa adalah calon pengganti Nabi Elia yang telah dipilih dan dipersiapkan oleh Tuhan. Elisa pun sudah melewati masa magang, yakni mengamati dari dekat dan belajar dari kehidupan dan pelayanan Nabi Elia. Dalam bacaan Alkitab hari ini, tibalah waktunya bagi Elia untuk menyerahkan tongkat kenabiannya kepada Elisa. Apakah suksesi jabatan kenabian ini akan berlangsung lancar? Ternyata tidak terlalu lancar. Sesudah Nabi Elia terangkat ke surga dan Elisa ditetapkan menjadi nabi penggantinya, para pengikut dan pengagum Nabi Elia meragukan pernyataan Tuhan yang telah mengangkat Nabi Elia ke surga. Mereka berniat mencari jasadnya agar dapat dikuburkan di Israel. Di sisi lain, Elisa tampak belum siap menjadi pengganti Elia. Syukur ada kesempatan terakhir untuk bisa belajar dari Nabi Elia. Perjalanan dari Gilgal ke Sungai Yordan membawa dampak besar bagi Nabi Elia maupun bagi Elisa. Elia makin melihat kesetiaan dan kesungguhan Elisa, terlihat dari kesediaan Elisa mengikutinya dari Gilgal sampai ke Sungai Yordan, serta dari permintaan Elisa yang meminta warisan 2 bagian dari kuasa kenabian Elia. Bagi Elisa, perjalanan itu meyakinkannya akan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan dan betapa ia sangat butuh bergantung pada Allah untuk bisa menjadi pengganti Elia. Alih kepemimpinan tidak selalu berjalan lancar. Harapan untuk mendapat dan melatih orang yang tepat tidak selalu terwujud. Bayang-bayang kesuksesan pemimpin lama
dan kemampuan calon pemimpin baru yang belum teruji merupakan pergumulan yang tidak mudah dilalui. Akan tetapi, Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan seorang untuk melayani, Dia pasti akan mempersiapkan hamba-Nya. Sebagai orang percaya, kita harus peka terhadap kesempatan yang dibukakan Tuhan untuk melayani Dia dalam peran dan tanggung jawab yang lebih besar. Sediakanlah diri Anda untuk dibentuk oleh Allah melalui bimbingan dan teladan para senior yang telah lebih dahulu melayani, dan terutama juga melalui cara ajaran serta teladan Tuhan Yesus. Dialah yang harus senantiasa menjadi guru agung kita. Tanda yang jelas dari seorang pemimpin rohani pilihan Tuhan bukan tampak dalam kehebatannya, melainkan melalui kehadiran kuasa dan kasih Kristus dalam pelayanannya, serta dalam karakter Kristus yang terus bertumbuh dalam dirinya. Apakah Anda telah membuka diri terhadap kemungkinan diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi pewaris kepemimpinan di gereja Anda? Kiranya Tuhan yang akan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang Tuhan pilih untuk menjadi seorang pemimpin. Kiranya Tuhan siapkan hati kami, sehingga kami boleh menjalani akan tanggung jawab kami sebagai pemimpin dengan hati yang takut akan Engkau. Dan biarlah kami juga boleh membuka hati kami untuk belajar dari para senior kami, terlebih kami boleh belajar daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.